beserta keluarga dan sahabatnya, kita sama-sama berdoa semoga kita semua adalah umatnya yang diakui di hari kiamat kelak, dan kita juga sama-sama berharap kita adalah umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Pertama-tama, perkenalkan, saya Narendra Bayu Tamawi Bisono. Pertama-tama, peserta diharapkan menonaktifkan video dan mikrofon selama online course ini berlangsung. Kemudian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom chat izin bertanya, lalu moderator akan mempersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Setelah itu, bisa memperkenalkan diri dan domisili. Lalu sampaikan pertanyaannya, dan jika ingin bertanya via chat saja, silahkan ketik nama, domisili, dan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian persiapkan diri untuk mengikuti majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Perhatikan baik-baik adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, itu kajian pada pagi hari kali ini. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa pada pagi hari ini kita akan menyimak penyampaian kajian tafsir dan tadabbur dari Ustadz Haiful Bashir. Mungkin teman-teman sudah sama-sama mengenal sosok beliau yang sangat luar biasa ya. Beliau merupakan Hafiz 30 juz dan juga merupakan seorang qori internasional. Nah, sekarang kita masih menunggu kehadiran beliau. Ustadz Bashir udah join, Bay. Oh, sudah. Oke. Oke. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Bashir. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan menyimak kajian yang dia sampaikan oleh Ustadz Bashir. Dan kepada Ustadz Bashir, apakah sudah siap Ustadz? Oke. Ya, sembari Ustadz Bashir, teman-teman bisa melanjutkan tilawah mandiri dulu untuk mengisi waktu luangnya agar lebih bermanfaat dan lebih siap menerima ilmu yang akan disampaikan. Assalamualaikum. Ya, halo Ustadz. Ya. Assalamualaikum jami'an. Oke, gimana sudah siap Ustadz? Ya, insya Allah. Oke, Rohim, tafadhol kepada Ustadz Bashir waktu dan tempat, silakan. Ya. Bentar, saya pengen share ini sedikit. Oh iya, Ya, Ustadz. kelihatan ya?
Kata Mas Bayu. Ya, Ustaz. Udah. Kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج إلى الدين وبعد. حياكم الله جميعا أهلا وسهلا. Marhaban bikum teman-teman semua para peserta kajian tafsir online ya yang diselenggarakan oleh Guidelight ya. Syukur pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Di pagi hari yang diberkahi ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kenikmatan yang tidak bisa ditawar oleh nikmat apapun. Kenikmatan yang kalau kita diminta untuk ditukar oleh seluruh dunia dan seisinya nanti di hari akhirat, kita tidak akan pernah mau untuk menukarnya dengan hal tersebut. Walaupun barangkali banyak sekali umat Islam hari ini yang mudah sekali menggadaikan agama mereka hanya demi sesuap nasi. Banyak sekali manusia yang menjadi hipokrit ketika berhadapan dengan dunia. Karena apa? Karena mereka belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka belum menikmati lezatnya keimanan. Nah, teman-teman semua yang hadir di kajian online ini, di kajian tafsir Al-Fatihah ini, semoga adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meresapi lebih dalam lagi keagungan nikmat yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Kita bersyukur karena kemarin sudah banyak masjid yang mulai melakukan ibadah sholat Jumat ya. Sudah banyak masjid yang mulai membuka untuk jemaahnya. Ya, meski hari ini kita belum melihat adanya tanda-tanda ya penurunan dari jumlah penderita atau jumlah orang yang positif COVID ini. Meski begitu, para ulama dan juga ulil amri sudah memberikan kebolehan kita masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat juga di masjid secara berjamaah, tentu dengan protokol kesehatan yang berlaku. Semoga saya doakan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini dan juga saya doakan buat keluarga semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk bisa mendawamkan diri datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, masjidnya. Nah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya bisa ketemu lagi sama teman-teman dari komunitas Guidelight ini untuk mencoba mengkaji tentang tafsir surat Al-Fatihah. Ya. Ini sudah kesekian kalinya ya saya diminta untuk berbagi. Dan sesungguhnya momentum-momentum seperti ini teman-teman semua, ini bukanlah momen yang begitu spesial jika bukan karena kehadiran
niat yang tulus. Jika bukan karena keikhlasan yang menyertai saya dan keikhlasan yang menyertai teman-teman semua. Jadi saya minta agar ke depan majelis ilmu kita dalam waktu 1 jam kurang lebih ke depan agar lebih bermanfaat, agar lebih diberkahi. Saya minta teman-teman semua untuk meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat kepentingan atau keinginan lain selain menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui jalan talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu, ketika ia berjalan menuntut ilmu, ketika menghabiskan kuotanya untuk menyimak kajian ilmu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilm, ridwan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu mereka menaruh sayap-sayapnya untuk melindungi para penuntut ilmu yang mereka datang ke majelis-majelis ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya. Dan juga majelis ilmu seperti ini menjadi spesial juga karena saya di sini juga akan banyak belajar, kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih alim daripada teman-teman semua, lebih banyak ilmunya ya daripada teman-teman semua. Saya di sini hanya penyambung lidah saja daripada apa yang disampaikan dan ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Karena teman-teman semua, sebaik-baik tafsir, sebaik-baik penafsiran, sebaik-baik pemahaman terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala adalah penafsiran yang sudah ditulis dan sudah dikatakan oleh para salafus saleh, oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in, oleh para atba'ut tabi'in. Dan yang lebih mulia daripada itu semua adalah penafsiran Rasulullah SAW sendiri terhadap Al-Quranul Karim. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr. Az-zikr di sini kata sebagian ulama adalah as-sunnah, al-hadis. Kata sebagian lain az-zikr di sini sendiri adalah Al-Qur'anul Karim. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau wahai Muhammad dengan as-sunnah ini, dengan hadis ini atau dengan Al-Qur'an ini menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada pengikutmu, menjelaskan kepada para sahabat dan kita semua, para pengikutnya, umatnya yang mencintai dan dicintai oleh beliau, apa yang telah diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kalau kita menafsirkan az-zikr di ayat itu di surat An-Nahl ini dengan Al-Quran, maka kita akan berkesimpulan bahwa sebaik-baik penafsiran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan kalau kita menafsirkan az-zikr di ayat tersebut itu dengan al-hadis atau as-sunnah an-nabawiyah al-mutahharah, maka kita akan menyimpulkan bahwa sebaik-baik penafsiran setelah Al-Quran Al-Karim dengan Al-Quran adalah penafsiran Al-Quran Al-Karim dengan as-sunnah. Ya. Dan kemudian ini semua tidak membuat kita taklid buta. Ini juga kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membuat dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi ingin membuat kita ini menjadi orang yang bodoh ketika membaca Al-Quran dan membaca hadis. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran gimana sih sebenarnya orang-orang yang ulul albab itu seperti apa, orang-orang yang pintar itu seperti apa. Jadi orang-orang yang pintar itu ketika membaca Al-Quran dia tidak seenak udilnya, dia tidak seenak hawa nafsunya menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Al-Khalifatul Ula, khalifah pertama, Amirul Mukminin pertama, itu sangat takut ketika dia ingin menafsirkan, ketika ia ingin berkata tentang satu kalimat saja, satu kata saja dalam Quran. Ayyu sama'in tuqilluni, ayyu sama'in tudhilluni, wa ayyu ardin tuqilluni,
langit mana yang akan melindungiku, dan bumi mana yang akan mampu menampungku ketika aku berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hawa nafsu, dengan apa yang aku ketahui. Maka berhati-hati teman-teman semua. Ini pesan juga sebagai pembuka buat teman-teman bahwa kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Bentar apapun kita, sehebat apapun kita, kembali merujuklah kepada referensi apa yang sudah ditulis oleh para ulama kalau dari kalangan terdahulu, dan baru kita bandingkan dengan penafsiran para ulama kontemporer yang hari ini sudah ditulis oleh para ulama hari ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan kembali kepada referensi kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, buah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, sebuah kitab tafsir yang dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam, ya, oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Ya, ini kitab yang sangat agung sekali, dan kalau kita pengen secara praktis mendapatkan apa sih sebenarnya hukum-hukum yang terkandung di dalam sebuah surat, maka kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang sangat relevan, yang sangat related untuk kita mendapatkan pelajaran-pelajaran praktis yang disertai oleh dukungan dalil-dalil yang kuat, gitu. Dan juga memperhatikan kepada kontekstual ayat-ayat setelah dan sebelumnya. Walaupun di kitab tafsir Ahkamul Quran ini, Al-Jami' Al-Ahkamul Quran ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tidak secara eksplisit menyebutkan tentang ilmu munasabah ayat, ilmu tentang korelasi antar ayat, dan sangat sedikit sekali. Tetapi meski begitu, kekuatan kitab Al-Jami' Al-Ahkamul Quran ini, teman-teman semua, itu terletak kepada tadi seperti yang saya bilang, ya, terletak kepada kekuatannya untuk mensarikan hukum-hukum praktis yang berkaitan secara fikih, wabil khusus dari apa-apa yang ada pada surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Makanya ini sangat cocok, sangat relevan juga untuk hari ini buat teman-teman semua yang sudah mulai hijrah atau baru mulai hijrah dan ingin tahu apa sih sebenarnya yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, apa sih sebenarnya bentuk hidayah yang praktis, apa sih sebenarnya bentuk panduan yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita. Nah, kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang sangat cocok untuk kita pelajari bersama-sama. Sependek pengetahuan saya, kitab tafsir ini sudah ada terjemahannya, tapi saya lupa di penerbit apa dan terbit tahun berapa saya lupa, gitu ya. Nanti bisa teman-teman cari lebih lanjut lagi di Google ya. Nah, saya akan mulai dari keutamaan surat Al-Fatihah ini. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua yang akan saya tampilkan di layar HP atau layar komputer teman-teman semua pada pagi hari ini bukan rincian tafsir ini. Saya cuma hanya akan memberikan pointer umum saja, ya, yang barangkali nggak lebih daripada 5 atau 6 atau 7 slide. Dan saya meminta kepada teman-teman semua untuk fokus, karena niat yang ikhlas itu juga harus dibarengi oleh semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Jadi tidak boleh kita bergantung pada pointer-pointer, tapi kita juga harus melakukan effort, melakukan usaha kita, yaitu dengan cara menyimak secara baik, dan yang lebih penting daripada itu semua adalah menulis dan menghafal. Ya, kalau kita belum paham menghafal, maka nggak apa-apa kita mulai dengan menulis dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada pagi hari yang berbahagia ini saya nggak akan masuk langsung kepada isi atau konten atau makna yang terkandung dalam 7 ayat di surat Al-Fatihah ini. Itu insya Allah nanti akan kita kupas bersama-sama di pertemuan berikutnya, di tanggal 13 kalau tidak salah. Dan
pada pagi hari ini saya hanya akan mengulas seputar tentang keutamaan surat Al-Fatihah, kemudian nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini, dan apa arti makna-makna tersebut. Kemudian juga akan saya bahas, nanti akan kita ulas bersama-sama jumlah ayat, perbedaan antara ahli ilmu tentang jumlah ayat, perbedaan para ulama tentang jenis surat, atau jenis surat ini tuh apa, apakah dia makiyah atau madaniyah, kemudian sababun nuzulnya, dan nanti yang terakhir insya Allah kalau waktunya mencukupkan akan saya kupas sedikit tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang surat Al-Fatihah ini. Barangkali satu atau dua yang memang Al-Imam Al-Qurtubi cantumkan di kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik, tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini, teman-teman. Ya, tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum saya mulai, saya akan baca dulu surat Al-Fatihah ini secara lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, secara umum surat Al-Fatihah ini beliau tafsirkan terbagi kepada 4 bab. Dan bab yang pertama adalah bab tentang keutamaan dan nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini. Saya akan bacakan riwayat-riwayat yang beliau cantumkan. Riwayat yang pertama adalah riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rawat Tirmidzi an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit Tawrati wala fil Injili mithla ummil Qur'an wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Akhrajahu Tirmidzi fi kitab tafsir Al-Qur'an, dan juga Imam Malik di kitab Muwatta. Hadis ini dilakukan oleh Imam Tirmidzi di bab tafsir Al-Quran, di bab suratul Hijr, dan kemudian juga digunakan oleh Imam Malik rahimahullah di kitab Muwatta. Nah, apa artinya? Apa arti dari hadis yang saya bacakan? Artinya adalah ma anzalallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ubay bin Ka'ab, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan fit Taurah, di dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dan juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan di kitab Injil, cantumkan di kitab Injil, mithla ummil Quran. Surat sebagai surat atau wahyunya atau firman-Nya yang semisal dengan ummil Quran, ya, atau Al-Fatihah ini. Wahya sab'ul mathani, dan dia adalah as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani. Apa itu as-sab'ul mathani? Secara singkat nanti akan saya jelaskan secara detail, tapi secara singkat as-sab'ul mathani itu adalah 7 ayat yang disebut-sebut, atau 7 ayat yang diulang-ulang. Wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan surat ini, surat Al-Fatihah ini yang dijuluki Ummul Quran, itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala dibagi ya antara diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan antara hambaku. Ya. Nah, kalau kita baca kitab tafsir yang lain, nanti kita akan temukan bahwa apa yang dimaksud dengan pembagian ini, adalah nanti akan kita kupas di pertemuan berikutnya insyaallah. Bisa singkat lagi-lagi saya sampaikan bahwa ya ayat surat Al-Fatihah ini itu ada yang jadi bagian dari kita, dan ada yang jadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bagian? Bagian dari kita adalah bagian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bagian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergambar di surat Al-Fatihah ini. Dan bagian yang Allah Subhanahu wa taala adalah bagian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah wali abdi mas. Bagiannya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengijabah setiap doa, setiap permintaan
yang kita minta ketika kita baca surat Al-Fatihah ini. Ini fadilah yang pertama, bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah, jadikan perantara untuk hamba-hambanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang mereka mau. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ibnul Mu'alla yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Faqala istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum thumma qala inni la u'allimannaka suratan hiya a'zamu as-suwari fil Qur'ani qabla an takhrujal masjid. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa arti hadis ini yang tadi saya bacakan? Bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Ketika dia sedang sholat di masjid, suatu saat Rasulullah SAW memanggilnya. Rasulullah SAW memanggilnya dan saat itu Abu Sa'id sedang dalam keadaan sholat. Maka Abu Sa'id tidak menjawab panggilan tersebut. Ketika dia sudah sholat, dia bilang, ya Rasulullah, sungguhnya aku tadi lagi sholat. Kenapa engkau memanggilku? Maka kata Rasulullah SAW, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan penuhilah panggilan Rasulnya ketika Rasul memanggilmu. Ini adalah potongan ayat dari surat Al-Anfal 24, ayat 24 surat Al-Anfal. Apa kemudian maksud panggilan Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id ini? Maksud panggilan panggilan Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id ini adalah bahwa Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada Abu Sa'id ini satu surat, di mana surat ini adalah surat yang paling agung. Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu as-suwari fil Quran qabla an takhruja masjid. Aku ingin mengajarkan kamu satu surat yang dia adalah surat yang paling agung sebelum kamu keluar dari masjid. Maka kemudian Rasulullah SAW memegang tangan Abu Sa'id untuk keluar masjid. Tapi kemudian Abu Sa'id mengingatkan, ya Rasulullah, bukankah kamu tadi bilang barusan, bukankah kamu barusan bilang kamu akan mengajarkanku satu surat yang dia adalah surat yang paling agung? Maka kata Rasulullah SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, dia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, surat Al-Fatihah yang dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan dia adalah Al-Qur'anul azim yang telah diberikan kepada diriku. Ini fadilah yang kedua, teman-teman. Ini adalah fadilah yang kedua, bahwa setelah tadi fadilah yang pertama bahwa surat Al-Fatihah ini adalah sebaik-baik perantara, sebaik-baik wasilahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya untuk meminta, untuk memohon. Yang kedua adalah bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung, surat yang dinamakan dengan Al-Qur'anul Azim itu sendiri. Al-Qur'anul Azim. Kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu salah satu julukan atau kata yang melekat setiap saat bersama Al-Quran adalah Al-Azim, yaitu yang sangat agung. Al-Quran Al-Azim. Ya, Al-Quran Al-Azim. Atau Al-Quranul Karim. Atau Al-Quranul Majid. Okay? Ada Al-Quranul Azim, ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Majid. Banyak.
Yang paling masyhur adalah Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Azim. Ini untuk semua Al-Qur'anul Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas-nya. Tapi ternyata Al-Fatihah sendiri itu dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Al-Qur'anul Azim. Ya, jadi sudah diwakilkan. Nanti akan saya kulik kenapa dinamakan Al-Qur'anul Azim. Akan saya ulas perkataan para ulama tentang alasan kenapa Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah ini dengan Al-Qur'anul Azim, dan juga alasan mengapa Rasulullah SAW menamakan surat ini dengan As-Sab'ul Mathani. Kemudian fadilah yang ketiga adalah, ya, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnul Anbari. Al-Imam Ibnul Anbari. Haddatsani Abi, haddatsani Abu Ubaidillah Al-Warraq. Haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syaiban an Mansur an Mujahid. Ada sebuah riwayat dari Mujahid, kata Ibnu Anbari, bahwa inna iblis la'anahullah ranna arba'a rannat hina lu'in wa hina uhbita minal jannah wa hina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilat Fatihatul Kitabi wa unzilat fi Madinah. Kata Imam Mujahid ini siapa? Imam Mujahid ini adalah seorang murid terbaik dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain dengan Hibrul Ummah, tintanya umat, saking banyaknya ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Nah, Imam Mujahid adalah seorang tabi'in yang menjadi murid dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya iblis, la'anahullah, iblis, teman-teman pasti tahu iblis ya, iblis, makhluk yang menolak sujud, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, itu ranna arba'a rannat, itu berteriak, mengeluh, ya, berteriak sebanyak 4 kali dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika dia dilaknat, hina lu'in. Yang kedua adalah ketika hina uhbita minal jannah, ketika ia diturunkan dari surga. Yang ketiga adalah hina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan yang keempat adalah ketika surat Al-Fatihah ini itu diturunkan di Madinah. Ya. Jadi iblis saking agungnya Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini, itu sampai iblis yang banyak sekali akalnya, yang bahkan itu sangat sangat tenang dia nggak bisa diganggu, dia punya perencanaan, punya makar yang begitu hebat, itu ternyata ketika surat Al-Fatihah diturunkan, itu menyerah dengan cara mengeluh. Ya. Bagaimana juga iblis itu ketika dilaknat, dia berteriak, ya, artinya kesal sekali. Ketika diturunkan dari surga, kesal juga. Dan ketika Rasulullah SAW diutus, kesal. Ketika Al-Fatihah yang diturunkan, dia juga sangat kesal. Nah, ini fadilah yang ketiga, bahwa surat Al-Fatihah ini, fadilah yang ketiga adalah bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat manjur kita gunakan untuk mengusir jin, ya, atau syaitan, baik syaitan dalam bentuk almas, atau dia masuk ke dalam diri kita dan buat kita kesurupan, atau syaitan dalam bentuk majasnya, yaitu dalam bentuk sifat-sifat karakteristik syaitan. Itu sangat ampuh untuk kita usir dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ada sebuah permasalahan, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Selintas hadis-hadis ini, hadis-hadis yang menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah ini, ya, di antaranya dia adalah surat yang paling agung dari semua surat Al-Quran. Ya. Apakah ini menunjukkan bahwa terdapat surat-surat di Al-Quran yang lebih tinggi derajatnya daripada surat-surat yang lain? Saya ulangi. Apakah ini menunjukkan bahwa terdapat
surat-surat di Al-Quran yang lebih tinggi derajatnya daripada surat-surat yang lain. Artinya, apakah Al-Quran ini tidak sama derajatnya? 114 surat, 30 juz, 6.200 6.236 ayat ya. Itu apakah semuanya itu satu derajat yang sama, satu kemuliaan yang sama atau tidak? Yang kita tahu kan selama ini kalau pengen rezeki lancar baca Al-Waqiah, kalau pengen selamat dari azab kubur baca Al-Muluk. Setiap Jumat baca Yasin, malam Jumat, atau kita baca Al-Kahfi dan seterusnya. Nah, apakah surat-surat tersebut itu menunjukkan bahwa surat-surat yang tadi kita baca itu lebih baik daripada surat yang lain? Apakah itu berarti surat Al-Fatihah ini itu lebih tinggi derajatnya daripada surat Yunus misalnya di 11 atau surat Al-Isra misalnya di juz 15? Nah, itu ternyata para ulama beda pendapat. Nggak seperti yang kita, nggak sesederhana yang kita bayangkan. Ada yang bilang bahwa surat-surat ini yang disebutkan fadilah-fadilahnya secara terus terang oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih yang sanadnya bersambung kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bilang bahwa surat-surat tersebut itu lebih tinggi daripada surat-surat yang tidak disebutkan fadilahnya. Tidak disebutkan fadilah secara khusus. Ingat ya, fadilah secara khusus. Kalau fadilah, semua Al-Quran itu fadilah. Semua Al-Quran adalah fadilah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah. Bahwasanya Al-Quran ini itu adalah fadlullah semuanya. Satu huruf kita baca, maka 10 kebaikan Allah Subhanahu wa taala kasih. Tapi fadilah khusus yang memang Rasulullah SAW secara spesial, secara eksplisit mention di hadis-hadisnya, itu berarti lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi atau Al-Imam Ibnul Arabi. Ini juga adalah pendapat dari salah seorang murid dan juga sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ishaq bin Rahawai. Imam Ishaq bin Rahawai. Dia bilang bahwa, dan juga Ibnu Arabi bilang bahwa karena adanya hadis Al-Fatihah ini dan juga hadis misalnya yang lainnya, sebagaimana misalnya Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusul Quran, dia itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran semuanya. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu nggak semuanya memiliki derajat yang sama. Ada ayat-ayat atau surat di Al-Quran yang fadilahnya disebutkan secara khusus itu lebih utama daripada surat-surat atau ayat-ayat yang tidak disebutkan fadilahnya secara khusus. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan juga pendapat banyak jumhur ahli fikih dan ahli hadis, diantaranya Imam Malik dan juga muridnya yaitu Yahya bin Yahya, bahwa tidak ada yang namanya pengutamaan surat di atas surat yang lain. Nah, kenapa? Secara logika, kalau kita, ini menurut mereka ya, kalau secara rasional, kalau kita bilang bahwa ada satu surat yang lebih tinggi daripada surat yang lain, Al-Fatihah lebih tinggi daripada surat Yunus, misalnya, itu berarti kita menetapkan adanya kekurangan di firman Allah Subhanahu wa taala. Paham ya teman-teman ya? Saya ulangi. Menurut kelompok ulama yang kedua, mereka bilang, kalau kita bilang bahwa surat-surat yang disebutkan fadilahnya secara khusus itu berarti lebih mulia daripada fadilah atau daripada surat yang tidak disebutkan fadilah secara khusus, itu berarti kita menetapkan adanya kekurangan di firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita
menetapkan kekurangan di firman Allah Subhanahu wa taala di wahyunya, maka kita menetapkan adanya kekurangan di sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menetapkan adanya kekurangan di sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menetapkan adanya kekurangan di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pemahaman yang berbahaya. Gak mungkin dong Allah Subhanahu wa taala punya kekurangan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, baik secara syar'i maupun secara akli, itu memiliki kekurangan sedikit pun. Semua lintasan pikiran, semua lintasan hati yang di situ ada pembayangan atau gambaran bahwa Allah memiliki kekurangan, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas di pertemuan tentang tafsir ayat Al-Kursi, sudah hampir tuntas ya, sudah secara gamblang saya kira kita ulas bersama-sama bahwa ayat Al-Kursi ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin tidur. Maka kalau ngantuk aja nggak mungkin, ya pembukaan ngantuk aja itu nggak mungkin. Kayak teman-teman misalnya pagi ini yang mungkin ngantuk ya. Itu maka Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk memiliki kekurangan-kekurangan yang lain. Ya kan? Nah, Imam Malik kata Imam Malik rahimahullah bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, na'ti bi khairin minha aw mithliha, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Al-Baqarah ayat 106 ini tidak menetapkan bahwa ayat Al-Qur'an itu lebih baik daripada ayat Al-Qur'an yang lain. Sebagian ayat Al-Qur'an lebih baik daripada sebagian Al-Qur'an yang lain. Ya, ayat ini itu hanya bilang bahwa ada yang dimansuh, ya, ada yang dimuhkam, ada yang dihapus secara hukum, tapi ada yang tetap dia secara hukum masih berlaku sampai sekarang. Ya, maka kata para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan dia antara satu surat dengan surat yang lain, kata mereka dalil syar'inya, dalil hadisnya adalah kalau kita baca tadi, kalau kita perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, bahwa ma fit Taurati wala fil Injili mithil Qur'an anna Allah Ta'ala la yu'ti liqari'i Taurati wal Injili minas sawabi mithla ma yu'ti liqari'i umil Qur'an. Bahwa yang dimaksud dengan hadis itu bahwa Allah tidak memberikan kepada para pemeluk Taurat, Allah tidak memberikan kepada pemeluk Injil, ya penerima Injil, Allah tidak memberikan kepada penerima Zabur, itu Al-Fatihah, itu berarti bahwa mereka semua tidak mendapatkan pahala. Jadi pahalanya yang beda, bukan suratnya itu sendiri, bukan zat surat Al-Quran itu sendiri, tapi pahalanya saja. Okay. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan umat ini di atas umat-umat yang lain. Dan di antara bentuk pemuliaan yang paling agung adalah dengan memberikan pahala dari surat Al-Fatihah ini. Beliau juga bilang bahwa a'zamu surah di hadis Imam Al-Bukhari tadi yang diriwayatkan oleh sahabat siapa? Sahabat Abu Sa'id, ya, bahwasannya la'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar. Surat yang paling agung di sini bukanlah berarti derajatnya yang lebih tinggi daripada yang lain. Tapi yang dimaksud adalah arada bihi fil ajri. Ya, la anna ba'dal Qur'ani afdalu min ba'din. Yang Allah Subhanahu wa taala maksud dan Rasulnya maksud dengan a'zamus suwar di hadis itu adalah pahalanya. Ya, bukan bahwa sebagian Al-Quran lebih utama daripada sebagian yang lain. Ya.
Nah, itu yang Al-Imam Al-Qurtubi kuatkan, dan juga para jumhur ulama akidah maupun ulama hadis maupun ulama fikih kuatkan bahwa pentafdilan pengutamaan surat Al-Fatihah ini dibanding pengutamaan surat-surat yang lain itu pada makna-makna yang terkandung dalam surat ini, gitu. Dan juga pada pahala yang kita dapatkan kalau kita baca surat Al-Fatihah ini. Sebagaimana ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, ya kan, yang disebut oleh Rasulullah SAW, ayat yang paling agung. Kalau Al-Fatihah ini kan surat yang paling agung. Nah, kalau ayat Kursi itu apa? Ayat yang paling agung. Ada ayat, ada surat. Surat paling agung Al-Fatihah, ayat paling agung ayat Kursi. Ada lagi yang bilang bahwa wa ilahukum ilahun wahid, ya. Surat Al-Baqarah 163 itu lebih, itu adalah ayat yang paling agung juga. Karena apa? Karena ayat tersebut itu mengandung makna-makna tauhid dan seterusnya. Ya. Secara praktis kesimpulannya adalah bahwa Al-Fatihah ini secara kandungan dan secara pahala, makna-maknanya dan kandungan pahalanya itu lebih utama daripada surat-surat yang lain. Misalnya Abu Lahab, Tabbat Yada Abi Lahab, tentu makna kandungannya ya itu lebih, dan pahalanya tidak sebagaimana Al-Fatihah, karena Tabbat Yada Abi Lahab bin Watab, surat Al-Lahab, ya, surat Al-Lahab itu tidak berbicara sebagaimana Al-Fatihah itu berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surat ini dengan Al-Qur'anul Azim, ya, Al-Qur'anul Azim, karena inna jami'al Qur'ani fiha. Karena semua Al-Quran itu, semua kandungan Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah ini. Saya pernah suatu ketika menyampaikan, kalau teman-teman ingat, dan mengikuti yang mengikuti sejak lama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengirim banyak sekali nabi, mengirim banyak sekali rasul. Ada 124.000 nabi, ada 300-an rasul. Dari kesemua nabi, ratusan ribu nabi tersebut, dan dari ratusan rasul tersebut, tidak semuanya diberikan kitab, hanya beberapa nabi saja. Ya kan, seperti Nabi Daud, Zabur, Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil, dan Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim. Ya kan? Nah, itu semua menunjukkan betapa mulianya nabi-nabi tersebut, kemuliaan mereka dibanding keutamaan nabi-nabi yang lain yang tidak diberikan yang tidak diberikan kitab-kitab. Kitab-kitab yang mulia tersebut itu tidak semuanya mulia, karena yang lebih mulia adalah Al-Quranul Karim. Apa yang membuat Al-Quran mulia? Karena ada surat Al-Fatihah. Juga karena semua makna-makna yang terkandung di kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu terkandung di Al-Quran, dan semua makna yang terkandung dalam Al-Quran itu terkandung di surat Al-Fatihah. Ya, dia jumlah kalimatnya ada 25. Wah ya khamsun wa 20 kalimah tadammanat jami'a ulumil Quran. Ya, dia jumlahnya ada 20 kalimat yang mengandung semua ilmu Al-Quran Al-Karim. Oke ya, itu sekilas tentang keutamaan yang saya kutip dari kitab tafsir Jami' Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Mari kita beranjak ke yang berikutnya, itu tentang nama-nama surat Al-Fatihah ini. Setidaknya ada 12 nama yang disimpulkan oleh para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka meneliti tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan Al-Fatihah ini. Setidaknya ada 12 nama. Imam Asyuti bahkan di kitab Al-Itqan itu menunjukkan sampai 20-an nama. Ada lagi ulama yang menyebutkan 40-an nama. Tetapi yang memang bersandar kepada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah atau para sahabat itu adalah 12 nama saja. Nama yang pertama adalah As-Shalah. Nama yang pertama adalah As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah
Ya, tadi hadis qudsi yang tadi kita baca di awal yang disebutkan oleh Tirmidzi bahwasannya qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi as-salat ini yaitu Al-Fatihah itu di antaraku kata Allah dan juga antara hambaku dengan dua bagian. Kemudian nama yang kedua adalah surat Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan suratul hamdi atau suratul hamd, surat pujian. Mengapa surat Al-Fatihah yang disebut surat pujian? Karena di dalamnya ada pujian, yaitu di ayat berapa? Di ayat kedua atau ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana surat Al-A'raf itu disebut surat Al-A'raf karena di dalam surat Al-A'raf ada penggunaan kata Al-A'raf. Surat Al-Anfal ada dinamakan dengan Al-Anfal karena di situ ada kata Al-Anfal dan seterusnya. Itu nama yang kedua. Nama pertama tadi apa? As-Shalah. Nama yang kedua adalah apa? Al-Hamd. Nama yang ketiga adalah Fatihatul Kitab min ghairi khilafin bainal ulama. Ini ijma' yang disepakati secara konsensus oleh seluruh ulama bahwa surat Al-Fatihah ini disebut dengan Fatihatul Kitab. Ya, sebagai pembuka Alkitab. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Karena dengan surat Al-Fatihah inilah Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an secara lafaz, ya, secara lafaz yaitu surat Al-Fatihah, dan juga Allah Subhanahu wa taala buka dengan Al-Fatihah ini di mushaf secara tulisan. Jadi secara ucapan kalau kita pengen baca awal Al-Qur'an itu bukan Al-Baqarah, tapi kita pasti baca Fatihah. Secara mushaf pun ketika kita pengen nulis tulisan, maka kita wajib memulainya kalau kita pengen mulai dari awal Al-Quran, maka kita wajib bukanya dengan Al-Fatihah. Maka itulah kenapa Al-Fatihah ini disebut dengan atau dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Dan juga dinamakan Fatihatul Kitab karena dengan surat Al-Fatihah inilah salat kita buka. Ya, yang wajib ya. Yang wajib. Kita buka. Yang wajib. Meski nanti secara sunnah sebenarnya surat atau sholat kita dibuka dengan baca doa iftitah. Itu nama yang ketiga yaitu Fatihatul Kitab. Nama yang keempat adalah Ummul Kitab. Yaitu apa? Ummul Kitab. Nah, di penamaan ini ada beda pendapat ulama. Yang menurut jumhur ulama nggak apa-apa disebut dengan Ummul Kitab. Ya berdalilkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 7. Yaitu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ayat 4 wa innahu fi ummil kitab. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala ada penamaannya di Al-Qur'an dari di Ali Imran ayat berapa? Ayat 7 dan Az-Zukhruf ayat 2 ummul kitab. Nama yang kelima adalah Ummul Quran. Ummul Quran yaitu berdasarkan hadis dari yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Ummul Quran. Surat Al-Fatihah yang dibuka dengan Alhamdulillah ini adalah Ummul Quran. Ya, namanya adalah Ummul Quran dan juga dia adalah Ummul Kitab dan juga namanya adalah Was-Sab'ul Matan. Qala hadza haditsun hasanun sahih. Ya, wasumiyat Ummul Kitab li'annahu yubtada'u bi kitabatiha fil masahif. Sama alasannya dengan alasan yang Fatihatul Kitab bahwa Al-Qur'an atau Al-Fatihah ini dinamakan dan Ummul Quran karena ketika kita pengen buka Al-Qur'an ini, kita pengen tulis di kertas, kita awal mula Al-Quran, maka harus kita mulai dengan Al-Fatihah. Ya. Tetapi sebenarnya penamaan Al-Fatihah dan Ummul Quran karena alasan itu kurang kuat, kurang tepat. Yang lebih tepat adalah bahwa disebut Al-Fatihah disebut Ummul Quran di annaha awwaluhu wa mutadammanahu fi jami'i ulumihi. Karena Al-Fatihah ini adalah the origin of Al-Quran.
the base of Al-Quran. Dia adalah basis dan juga asal dari Al-Quran. Sebagaimana kalimat ibu, ummun, itu kenapa ibu disebut ibu, kenapa perempuan yang melahirkan kita disebut ibu, ummun dalam bahasa Arab, karena dari wanita tersebutlah kita berasal. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat. Summiyatil ummu umman li'annaha aslun nasal. Seorang wanita yang melahirkan disebut dengan seorang ibu, dinamakan dengan ibu karena dari situlah keturunan itu berasal. Nah, maka Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran karena dari Al-Fatihah inilah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anfal, At-Taubah, kemudian Yunus, Hud, Yusuf, dan seterusnya sampai nanti An-Nas, itu semua berasal. Ya. Bahwa semua makna yang disebutkan, yang dibahas di Al-Fatihah, di Ali Imran, di An-Nisa, dan semua surat-surat sampai An-Nas, itu semuanya ada asalnya di surat Al-Fatihah. Ini kenapa disebut dengan Ummul Quran. Kemudian nama yang keenam adalah nama Al-Masani, As-Sab'ul Masani. Karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang. Al-Masani ini adalah yang disebut-sebut, yang diulang-ulang di setiap rakaat di salat kita. Ada yang bilang bahwa Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Masani karena dengan surat Al-Fatihah inilah kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu dikecualikan dengan atau dari umat-umat yang lain. Dengan Al-Fatihah inilah kita ya, dikecualikan dari umat yang lain. Apa bentuk pengecualiannya? Bentuk pengecualiannya adalah tadi, bahwa Al-Fatihah ini adalah satu-satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan baru untuk kita, tidak kepada umat-umat yang lain. Ya, itu nama yang keenam, itu apa? Al-Masani. Dan nama yang ketujuh adalah Al-Quranul Azim. Dan ini sudah saya bilang, saya bahas, saya sampaikan bahwa disebut Al-Quranul Azim karena dia mengandung semua ilmu-ilmu Al-Quran. Karena dia mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengandung perintah untuk beribadah dan ikhlas. Karena dia mengandung pengakuan akan kelemahan seorang hamba. Karena dia mengandung totalitas penghambaan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan juga karena dia mengandung pencukupan, karena dia mengandung perlindungan dari siapa? Dari orang-orang yang al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-zalim, dari orang-orang yang tersesat. Nama yang ke-8 adalah Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Ya, Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli sum. Ya, dari sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan oleh Muhammad Darimi bahwasanya Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli sum. Bahwasanya Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah ini adalah obat bagi semua racun. Kemudian nama yang ke-8 adalah Ar-Ruqyah. Kenapa disebut Ar-Ruqyah? Karena lagi-lagi karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW itu mengomentari perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri bersama sahabat yang lain itu sedang melakukan salat dan kemudian sampai kepada sebuah kampung. Di kampung itu pemuka kaumnya, ketua sukunya, tokoh sukunya itu kena racun ya, disengat oleh kalajengking. Maka Abu Sa'id Al-Khudri tanpa ada bimbingan sebelumnya dari Rasulullah SAW itu meruqyah si pemuka kampung ini, pemuka suku ini dengan Al-Fatihah. Maka Rasulullah SAW mengomentari, ma adraka annaha ruqyah. Nah, dari sinilah disebut dengan ruqyah. Ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah ini adalah ruqyah?
Ya, jadi Rasulullah SAW itu membenarkan dengan bertanya. Maka kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, syai'un ulqiya fi ru'i. Ya Rasulullah, nggak tahu. Saya tiba-tiba dapat ilham aja, gitu, dapat petunjuk aja. Bahwasannya kalau orang ini bisa sembuh ketika saya bacain Al-Fatihah. Dan benar terjadi. Si pemuka ini benar sembuh. Dan juga nama ke-10 Al-Fatihah ini disebut juga dengan Al-Asas atau pondasi dari seluruh Al-Quran. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, wasasul kutubi Al-Quran, wasasul Qurani Al-Fatihah, wasasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى. Pondasi seluruh kitab adalah Al-Quran. Pondasi seluruh Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan pondasi seluruh Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kamu sakit atau ketika kamu mengeluh karena adanya hal atau urusan yang membuat kamu mengeluh, maka bacalah Al-Fatihah. Insya Allah kamu akan sembuh. Ya, nama ke-11 adalah Al-Wafiyah. Apa? Al-Wafiyah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, li'annaha la tatanassaf wa la tahtamilu al-ikhtizal walau qara'a min sa'iri suwari nisfaha fi rak'atin wa nisfaha al-akhar fi rak'atin la-ajza. Kenapa surat Al-Fatihah ini sudah Al-Wafiyah? Apa sih Al-Wafiyah? Al-Wafiyah ini artinya mencukupi. Ya. Kata Imam Sufyan bin Uyainah disebut dengan Al-Wafiyah karena sholat kita itu tidak bisa sah rokaatnya kalau kita hanya membaca sebagian dari Al-Fatihah. Misalnya hanya baca 2 ayat, 3 ayat. Kalau surat-surat yang lain, Al-Ikhlas contoh, kita baca di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad. Dan rakaat kedua, Allahu samad. Maka sholat kita sah. Bacaan surat tersebut juga sah, tidak batal. Bacaannya loh ya. Nah, tapi kalau Al-Fatihah, kita baca rakaat pertama, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita langsung ruku. Kemudian kita lanjut rakaat kedua, Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maka salat kita tidak sah. Ya, kalau kita memang hafal Al-Fatihah itu. Ini menurut jumhur hampir kesepakatan para ulama. Ya. Disebut juga nama yang ke-12 adalah Al-Kafiyah. Yaitu lagi-lagi juga Al-Kafiyah ini juga mencukupi, tapi kalau dari sini di Al-Kafiyah ini disebut Al-Kafiyah karena kata para ulama, li'annaha takfi an siwaha wa la yakfi siwaha anha. Subhanallah. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah ini mencukupi surat-surat yang lain, ya kan? Dan juga mencukupi ibadah-ibadah yang lain, menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain, menyempurnakan surat-surat yang lain, dan wala yakfi siwaha anha. Masya Allah. Dan ibadah-ibadah yang lain, surat-surat yang lain, itu tidak cukup pahalanya, tidak sempurna pahalanya, kalau tidak dibaca Al-Fatihah sebelum atau sesudah. Maka para asatidz kita, para ulama kita, guru-guru kita terbiasa ketika ingin membuka sebuah majelis, ketika ingin menutup sebuah majelis, itu selalu membuka dan menutupnya dengan apa? Al-Fatihah. Baik majelis tersebut adalah majelis Al-Quran, tahfidz, maupun majelis halaqah ilmu atau majelis zikir atau majelis apapun. Ya. Dan ini juga sebuah tuntunan yang sangat baik. Dan saya kira mulai hilang dari tengah-tengah kita, kalangan anak muda lebih khususnya, ya, menganggap bahwasannya majlis-majlis ilmu itu hanya terbatas dengan ibadah-ibadah yang sudah ada, padahal sebenarnya sangatlah baik, sangatlah hasan ketika kita menambahkannya dengan surat Al-Fatihah. Baik itu kita taruh pembukaan maupun kita taruh di
penutupan. Ini 12 nama. Nah, kesimpulannya adalah bahwa alaysa fi tasmiyatiha bil mathani wa ummul kitab ma yamna'u min tasmiyati ghairiha bidzalik. Nama-nama tersebut, nama ummul Quran, nama ummul kitab, nama sab'ul mathani, dan nama-nama yang memang tidak secara khusus eksplisit Rasulullah SAW sebutkan, bukan berarti nama-nama itu tidak bisa didapatkan oleh nama-nama atau surat-surat yang lain. Jadi bahwasanya bukan berarti nama-nama ini itu khusus hanya milik surat Al-Fatihah. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Ya, ini tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya tentang jumlah ayat. Jumlah ayat surat Al-Fatihah, teman-teman. Ya, semoga teman-teman masih fokus ya. Gak ngantuk. Nah, tentang jumlah ayat. Berapa sih sebenarnya jumlah ayat yang ada di Al-Fatihah ini? Ulama semua itu sudah sepakat dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, sepakat bahwa jumlah ayat surat 7, kecuali sebagian ulama ya, satu saja, dan ini pendapatnya pendapat yang tidak kuat, yaitu syadz ya. Dia ulama tapi pendapatnya syadz, perkataannya tidak diterima. Dia ulama tapi perkataannya tidak diterima, yaitu siapa? Al-Husain Al-Ju'fi, Husain Al-Ju'fi, yang mengatakan bahwa jumlah ayat yang ada di Al-Fatihah ini adalah 6. Ada yang bilang bahwa dia 8 bahkan, yaitu dari Amr bin Ubaid. Ada sebuah riwayat dari Imam Hasan Al-Basri bahwa dia juga ada 6 saja, 6 ayat gitu. Dan ini semua riwayatnya adalah riwayat yang tidak kuat, lemah, dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan hujjah. Ya. Mereka ini, para ulama-ulama ini yang bilang bahwasanya Al-Fatihah itu hanya 6 ayat, itu berdalil dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud ini itu punya mushaf. Para ulama dari kalangan sahabat, para qurra dari kalangan sahabat, itu mereka punya mushaf masing-masing. Ya. Masing-masing itu punya mushafnya sendiri. Ya. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak bertalaki kepada Rasulullah SAW. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Al-Itqan bahwa Ibnu Mas'ud ini itu bertalaki kepada Rasulullah SAW sebanyak 70 surat. Dan tidak ada sahabat Nabi yang semisal beliau. Ya. Yang menerima Al-Quran itu begitu banyak. Langsung, face to face gitu ya. Selain Abu Bakar yang memang setiap hari, setiap saat. Tapi yang sampai kepada kita adalah Abdullah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud di mushafnya? Ibnu Mas'ud ya, itu tidak tidak memasukkan surat Al-Fatihah ini, ya, tidak memasukkan surat Al-Fatihah ini di mushafnya, ya kan? Dan juga Abdullah Mas'ud itu tidak memasukkan Al-Falaq dan juga An-Nas itu di mushafnya. Seakan-akan Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas itu bukan Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh siapa? Oleh sebagian ulama tersebut, yang tadi bilang bahwasannya Al-Fatihah ini itu bahkan itu bukan Al-Quran sama sekali. Ya. Bahwa ada yang hilang dari Al-Fatihah. Ada yang tidak, bahwa Al-Fatihah hanya 6 ayat. Itu dijawab oleh para ulama, al-jumhur, bahwasannya murid dari Abdullah bin Mas'ud yaitu Al-A'mash. Ya, murid dari muridnya. Jadi Ibnu Mas'ud punya murid namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya Al-A'mash. Ibrahim An-Nakhai ini satu ketika pernah nanya, "Ya Ibnu Mas'ud, kenapa kamu enggak tulis Al-Fatihah ini di mushaf kamu? Seakan-akan dia bukan Al-Quran." Seakan-akan nanti difahami bahwa
ada ayat yang bukan dari Al-Fatihah. Ada bagian dari Al-Quran yang semestinya Al-Quran, tapi difahami bukan dari Al-Quran. Maka kata Ibn Mas'ud, lau katabtuha ma'a kulli surah. Ya, aku tidak menulis ini agar tidak dianggap bahwasannya Al-Fatihah ini adalah bagian dari semua surat. Yakni bahwasannya agar tidak difahami anna kulli raf'ah sabiluha an tutafattaha bi ummil Qur'an qabla suratil matlubati ba'daha. Faqala ikhtasartu bi isqatiha wa saqtu bi hifdzil muslimina laha wa lam athbutha fi mawdi'in fayalzamuni an aktubaha ma'a kulli surah idh kanat tataqaddamuha fi shalah. Jadi aku takut kalau Al-Fatihah ini atau basmalah yang ada di Al-Fatihah ini atau kedua-duanya aku cantumkan di mushaf, maka aku takut bahwasannya ini menjadi bagian dari setiap surat. Aku percayakan Al-Fatihah ini kepada hafalan umat muslim saja. Tidak ada umat muslim yang hari ini di masa beliau dan insya Allah di masa yang akan datang, masa kita nanti akhir zaman, yang akan lupa surat Al-Fatihah ini. Gitu, teman-teman semua. Nah, tentang jenis suratnya. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Ibnu Abbas bilang bahwasannya surat ini adalah Makkiyah. Yang dimaksud dalam Makkiyah adalah surat ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke mana? Ke Madinah. Sedangkan Abu Hurairah bilang bahwasannya surat ini adalah Madaniyah. Yakni surat ini diturunkan saat Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Maka ada yang bilang bahwasannya Al-Fatihah ini turun sebagiannya di Mekah, sebagiannya lagi turun di mana? Di Madinah. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Al-Hijr ayat 87 Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh-sungguh wahai Muhammad telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anal 'azim, Al-Qur'an yang mulia. Nah, ayat ini berbicara tentang Al-Fatihah dan ayat ini turun kapan? Di Mekah atau fasanya sebelum hijrah secara konsensus para ulama. Maka dia ambil kesimpulan bahwa Al-Fatihah turunnya di Mekah. Dan tidak ada beda pendapat antara umat Islam bahwa sholat itu pertama kali diwajibkan untuk syariat Rasulullah SAW ya, sholat 5 waktu itu kapan? Di Madinah apa di Mekah? Di Mekah. Bahwasannya sholat itu pertama kali 5 waktu diwajibkan kapan? Sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan nggak sah sholat kalau tidak baca Alhamdulillahil alamin atau Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat barang siapa yang tidak baca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Dari sini yang berkesimpulan bahwasannya yang lebih tepat adalah suratnya turun di Makkiyah. Meski hadis Ubay, hadis nanti ada hadis hadis yang tadi hadis Abu Sa'id, mohon maaf, yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah Madaniyah. Nah, meski hadis tersebut adalah Madaniyah, maka kemudian para ulama berkesimpulan bahwa untuk mengumpulkan ini diambillah kesimpulan bahwa malaikat Jibril itu menurunkan Al-Fatihah dalam bentuk bacaannya, dalam bentuk ayat-ayatnya itu ketika sebelum Rasulullah SAW hijrah. Oke ya, malaikat Jibril itu menurunkan Al-Fatihah ini ayat-ayatnya kapan? Ketika sebelum Rasulullah SAW hijrah. Nah, wa nazalal malaku bi thawabiha di Madinah. Adapun pahalanya, adapun
pahalanya itu baru Allah Subhanahu wa taala turunkan, fadilahnya baru Allah Subhanahu wa taala singkapkan kepada Muhammad SAW melalui para malaikat dan itu Jibril itu ketika di Madinah. Ada yang bilang bahwasannya Al-Fatihah ini turun 2 kali. Ya, dia turun pertama di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah, dan turun yang kedua ketika Rasulullah sudah hijrah. Maka dia menjadi Makkiyah Madaniyah. Jadi dia Makkiyah Madaniyah gitu. Nah, masalahnya kalau ditanya Al-Fatihah ini apa? Al-Fatihah ini adalah Makkiyah Madaniyah. Nah, ini adalah menurut orang ulama, tapi kata Imam Qurtubi ini pendapat yang tidak benar. Yang lebih tepat adalah dia adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Walaupun fadilahnya, pahalanya baru Allah Subhanahu wa taala turunkan dan singkat kapan? Ketika Ketika di Madinah. Nah, ini bernyambung juga dengan sababun nuzul dari surat ini. Ada sebuah hadis dari diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan kitab Dalailun Nubuwah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW awal mula pertama kali diutus sebagai nabi, ya kan? Itu sangat tegang, sangat bingung. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu menghibur Rasulullah SAW dengan mengatakan innaka latasilur rahim wa tasdiqul hadis. Ya, kamu nggak mungkin mendapatkan mara bahaya dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu ini orang yang suka sekali jujur, kamu ini orang yang suka sekali menyambung silaturahim. Nah, saat itulah kemudian Khadijah itu membawa Rasulullah SAW kepada siapa? Pada pamannya yang bernama Waraqah. Siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah salah seorang pendeta ya, yang umurnya itu sudah sampai 103 tahun. Jadi dia itu punya pengalaman yang banyak, punya ilmu yang banyak tentang ilmu Taurat dan Injil. Saat itulah Rasulullah SAW ketika ditanya, apa yang telah diberikan kepadamu? Saat itu Rasulullah SAW membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai waladhdallin. Nah, inilah kemudian yang jadi perbedaan para pendapat ulama. Sebenarnya Al-Fatihah ini itu turunnya kapan? Ya, Al-Fatihah ini apakah dia adalah surat yang pertama kali diturunkan atau dia adalah surat yang belakangan turunnya? Nah, secara ringkas, karena waktu kita sudah tidak lagi banyak, secara ringkas bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang secara lengkap, ingat, secara lengkap itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan. Kalau ada pertanyaan, Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua adalah Al-Mudaththir atau Al-Muzammil. Ini sama-sama kuat pendapat ini ya. Apakah Mudaththir duluan atau Al-Muzammil duluan? Kemudian Al-Qalam. Ada yang bilang Al-Qalam duluan, ada yang bilang Al-Fatihah duluan. Itu kalau pertanyaannya apa? Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Tapi kalau pertanyaan adalah surat yang secara lengkap diturunkan pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana surat yang pertama kali, yang terakhir kali diturunkan. Surat yang terakhir kali diturunkan adalah surat apa? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Adapun ayat yang terakhir kali diturunkan adalah ayat apa? Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, saya ingin tutup kajian tafsir kita pada pagi hari ini dengan menyinggung sedikit tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan Al-Fatihah secara ringkas. Para ulama ahli fikih, kata Imam Qurtubi, itu semua sepakat bahwa membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu wajib berdasarkan dari hadis Abu Hurairah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan semua imam-imam yang lain, yaitu la salat liman lam yaqra bi ummil Qur'an, ay liman lam yaqra fiha bi kulli rakaah, yang belum membaca Al-Fatihah ini di seluruh rakaat. Tidak sah salat seorang kecuali membaca Al-Fatihah.
Ya, di setiap rakaat, baik dia makmum, baik dia imam, baik sholatnya itu adalah sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Inilah mazhab yang paling kuat dan inilah mazhab imam kita semua, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu wa rahimahu. Ya, ini adalah pendapat yang paling kuat karena ada hadis yang lain juga. Ya, malam yaqra bi ummil Qur'an man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj fahiya khidaj fahiya khidaj. Barang siapa yang melakukan salat yang tidak baca di dalamnya Al-Fatihah, maka salatnya adalah rusak. Ya, salatnya adalah prematur, tidak sempurna. Nah, itu buat siapa? Buat yang tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Buat yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dia wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Dan dia hafal. Lalu gimana Ustaz kalau dia baru mu'alaf, baru baca Al-Fatihah? Atau gimana kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah baca Al-Fatihah? Dia lama sekali dia ninggalin sholat. Ya. Itu gimana? Harus baca ulang Al-Fatihah lagi dari awal, baca Al-Fatihah lagi dari awal. Maka dia wajib belajar Al-Fatihah itu. Tapi kalau nggak bisa-bisa juga, karena kalau misalnya dia itu bener-bener nggak bisa, gitu. Maka kata para ulama, dia wajib berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibaca ketika dia baca Al-Fatihah ini. Dia baca Allahu Akbar. Ini orang mu'alaf nih. Atau dia udah muslim tapi udah lama nggak sholat, udah lama nggak baca Al-Fatihah, sehingga dia susah lagi baca Al-Fatihah. Di samping dia harus terus baca Al-Fatihah setiap waktu di luar sholat, maka ketika sholat, selama dia belum bisa baca Al-Fatihah, maka kita tidak mengambil, saya dari Imam Syafi'i dan justru jumhur ulama yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir ini, tidak mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh membaca Al-Fatihah dengan terjemahannya. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah bilang, boleh loh membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab, dengan bahasa Persia. Nah, ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang tidak dipakai oleh jumhur ulama. Nah, kalau begitu seperti apa? Dia wajib berzikir. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau wala haula wala quwata illa billah saja. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di kitab Sunannya di bab salat. Suatu ketika seorang laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak mampu untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran sedikit pun, satu pun aku nggak bisa, satu ayat pun aku nggak bisa. Bukan itu Al-Fatihah. Maka ya Rasulullah, ajarkan aku selain Al-Quran yang bisa mewakilkan Al-Quran di salatku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk membaca Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. 4 atau 5 ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian lelaki ini kembali bertanya, ya Rasulullah, hadza lillah famali. Ya Rasulullah, bacaan-bacaan itu untuk Allah, itu adalah pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, zikir dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Famali, untuk aku apa? Doa untuk aku apa? Karena kan kalau Al-Fatihah itu kan tadi kan saya sempat singgung, Al-Fatihah itu kan ada yang bagiannya Allah, ada bagiannya kita, betul ya? Bagian Allah tadi apa? Pujian, kemudian perintah penghambaan, dan kemudian pengabulan atas permintaan. Nah, bagiannya kita apa? Bagiannya kita adalah meminta, dan bagian kita adalah dikabulkannya permintaan. Maka lelaki ini tahu itu. Lelaki ini tahu bahwa Al-Fatihah itu kandungannya seperti itu. Maka dia minta, ya Rasulullah,
tadi zikir-zikir tadi itu adalah pujian untuk Allah. Itu bagianku apa? Doa untuk aku apa? Yang mewakili ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka kata Rasulullah SAW, bacalah Allahumma arhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma arhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, rahmatilah aku, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku rezeki. Ya kan? Kalau nggak bisa itu juga, maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, maka dia harus mengejar, berusaha semaksimal mungkin untuk sholat bersama imam di sholat 5 waktunya. Wajib bagi dia. Kalau nggak bisa sama sekali bahasa Arab, nggak tahu zikir, nggak hafal zikir, nggak hafal Fatihah, maka dia wajib mengejar sholat 5 waktu bersama para imam, sama imam sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena insya Allah kata Imam Al-Qurtubi, al-imamu yahmilu dzalika anhu insya Allah. Karena imam nanti akan menanggung bacaan dia. Insya Allah ta'ala. Bersama itu pula dia wajib senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari Al-Fatihah ini, baik lafaznya, ayat-ayatnya, bacaannya, dan juga kandungan serta menghafalnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini itu bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua, dan semoga kita bisa lanjut membahas lebih dalam lagi tentang makna dari kata per kata yang ada di surah Al-Fatihah ini. Apa itu makna Bismillah, apa itu makna Ar-Rahman, apa makna itu Ar-Rahim, apa itu makna Alhamdulillah, dan surah sampai waladhdallin secara sempurna, secara lengkap insya Allah di pertemuan berikutnya. Maka saya doakan teman-teman semua sehat ya, dan bermanfaat buat teman-teman semua, dan bisa nanti kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Bashir atas ilmunya yang dibagikan kepada kita semua. Mungkin untuk setelah ini masih ada sesi pertanyaan, dibatasi 3 pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Ya, silakan. Oke. Sebentar saya bacakan Ustaz. Pertama ada pertanyaan dari Mutia dari Lombok. Kenapa bisa Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran? Bukankah surah yang pertama kali turun adalah Al-Alaq? Lalu siapa yang menyusun urutan Al-Quran Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Langsung saya jawab ya. Iya. Jadi penertiban Al-Quran, penertiban mushaf itu berbeda dengan penertiban turun. Tartibul mushafi yakhtalifu an tartibin nuzul. Ini ijma' para ulama. Ijma' para ulama berpendapat bahwa menurutkan surat-surat, urutan surat yang ada di mushaf ini yang hari ini itu bukan berdasarkan urutan turun. Ini ulama sepakat. Oke. Nah, kenapanya itu ulama beda pendapat. Oke. Di antara pendapat yang sangat masyhur yaitu bahwa, dan ini juga pendapat yang nggak ada khilaf di antara para ulama. Tapi apakah yang jadi penyebab itu lain lagi masalah. Tapi ini adalah pendapat yang disepakati bahwa menertibkan surat ini sebelum surat ini, surat itu setelah surat itu adalah tauqifiyah. Artinya apa? Artinya itu adalah tuntunan Rasulullah SAW, bukan ijtihad dari para sahabat Nabi, bukan ijtihad dari kalangan tabi'in, bukan ijtihad dari kalangan tabi'in, tapi dia merupakan langsung tuntunan Rasulullah SAW, dan tuntunan Rasulullah SAW pasti berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, itu. Jadi alasan utamanya adalah itu. Alasan yang utama adalah
bahwasannya penertiban surat itu adalah dari Rasulullah SAW. Kenapa tidak secara penertiban turun saja? Yang kedua, alasan kedua adalah karena kalau kita menertibkan secara turun, maka itu hampir-hampir mustahil. Maka kata para ulama ulumul Quran, itu mustahil sekali. Hampir-hampir mustahil untuk menertibkan Al-Quran itu berdasarkan tertiban turun. Kenapa? Karena para sahabat yang menerima surat itu berbeda-beda kondisi dan situasinya saat mereka menerima surat. Para sahabat yang mendengar Al-Quran disampaikan kepada mereka itu tidak satu waktu, tidak satu tempat. Ada sebagian dari mereka yang baru mendapatkan pertama kali Al-Fatihah ini ketika sudah turun surat yang lain. Seperti misalnya sahabat Nabi yang baru masuk ketika Madani, ketika sudah hijrah. Maka otomatis dia baru tahu bahwasannya Al-Fatihah itu turunnya kapan di Madaniyah, pahalanya. Ya kan? Dan sudah banyak sekali surat-surat yang turun, ratusan surat, bahkan mayoritas surat itu turunnya kapan? Sebelum Rasulullah SAW hijrah. Maka untuk menertibkan, untuk menentukan surat A sebelum surat B, surat C setelah surat D, dan seterusnya, berdasarkan penertiban turun, itu sangat sulit. Nggak bisa. Para sahabat berbeda-beda. Kalau para sahabat berbeda-beda, apalagi yang bukan sahabat kita, ya, bukan sahabat Nabi gitu kan, jauh sekali. Maka sebaik-baik amalan, sebaik-baik panduan adalah apa yang telah diarahkan oleh para ulama yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adanya di awal. Nah, yang ketiga, kita harus sama-sama paham bahwa Al-Quran ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara berangsur-angsur. Oke? Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turunkan tidak selalu berdasarkan sabab. Bahkan ketika tanpa ada sabab, tanpa ada penyebab, Al-Quran itu pasti Allah turunkan. Gitu ya. Kalau mesti ada penyebab, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, butuh dipaksa, butuh satu peristiwa tertentu. Maka kata para ulama, ini agak dalam ya, agak filosof sekali ya. Tapi ini kata para ulama, bukan kata saya. Bahkan kata tanpa peristiwa, tanpa tanpa ada situasi atau kondisi yang melatar belakangi sebuah ayat pun pasti akan turun. Makanya nggak semua ayat di Al-Quran punya sababun nuzul. Coba deh baca teman-teman kitab tafsir. Nggak semua ayat itu punya sababun nuzul. Sangat lumrah kalau saya ditanya misalnya atau para ulama ditanya apa sababun nuzul dari surat A, surat B. Itu kalau memang tidak ada riwayatnya, maka kita nggak boleh buat-buat. Sababun nuzul ini adalah A, B, C, D, E, F. Wah, itu nggak boleh, haram pun. Maka bilang saja tidak ada sababun nuzul di ayat A, B, C. Yang memang tidak ada riwayatnya. Kalau ada riwayatnya, maka kita sebutkan riwayatnya adalah A, B, C. Ini untuk memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang begitu luas, yang nggak bisa kita ukur dengan nalar manusia, ukur nalar kita. Dan setiap penertiban antara satu surat dengan surat yang lain itu memiliki hikmah yang luar biasa. Saya menyarankan untuk teman-teman membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Biqai. Al-Imam Al-Biqai. Saya ulang. Al-Imam Al-Biqai. Judulnya apa? Judulnya adalah Nazmud Durar. Nazmud Durar. Fi tanasubi bainas suwar. Nazmud Durar artinya mutiara-mutiara yang tersusun rapi atau susunan-susunan mutiara yang diambil dari urutan mushaf surat-surat yang ada hari ini. Itu luar biasa, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Saya wallahu alam apakah sudah ada
terjemahannya. Tapi teman-teman kalau pengen baca Indonesianya, teman-teman bisa baca banyak di kitab atau di tafsir Quraisy Shihab. Itu bisa banyak teman-teman temukan karena Quraisy Shihab itu banyak mengutip dari Imam Al-Bukhari ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua dari Wulan dari Makassar. Mengapa setelah membaca surah Al-Fatihah biasanya kita mengucapkan amin seperti dalam sholat? Kemudian mengapa pada surah lain setelah ayat terakhir kita tidak mengucapkan amin seperti pada surah Al-Fatihah? Syukran. Ya. Jadi kata yang Al-Qurtubi di sini, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, tapi nggak apa-apa. Saya bacakan saja langsung bahwasannya wa yusannu liqari'il qur'ani an yaqula ba'da al-faragh min al-fatihati ba'da saktatin ala nunin waladhdallin amin liyatamayyaz ma huwa qur'anun mimma laysa biqur'an. ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Apa maksudnya? Disunahkan bagi para pembaca Al-Quran setiap kali selesai membaca Al-Fatihah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, untuk membaca amin setelah waladhdallin. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abu Hurairah tadi, hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika imam membaca amin di dalam sholat, maka kita juga harus membaca amin. Kenapa? Karena barang siapa yang membaca amin dan aminnya seorang yang sholat itu bersamaan dengan aminnya para malaikat yang juga mendengar orang yang sholat, imam itu, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama mengambil dari hadis ini, meski hadis ini itu khusus di sholat, tetapi para ulama menjadikannya juga sunnah, terutama para qari, sunnah indal qurra, sunnah indal qurra, sunnah di kalangan para ahli qiraat, bahwa sebagaimana sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum membaca basmalah itu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, setiap surat, dan kemudian kita tutup dengan baca Shadaqallahul Azim. Dan setiap kali membaca Al-Fatihah, kita juga, mereka menyunahkan untuk membaca amin. Kenapa? Karena amin ini adalah isim fi'il amr. Apa itu isim fi'il amr? Isim fi'il amr adalah kata benda, ya, atau kata benda kalau kita boleh sebut, ya, noun, ya, bahasa Indonesia noun, tapi dia mengandung kata kerja yang berarti istajib. Yang berarti apa? Istajib. Apa itu istajib? Istajib adalah kabulkanlah. Al-Fatihah ini kan tadi sudah saya singgung, dia adalah sebaik-baik wasilah, sebaik-baik perantara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, khusus untuk Allah Ta'ala, untuk kita berdoa, untuk kita meminta apapun, minta jodoh, minta rezeki, minta rumah, minta mobil, minta kesehatan, minta apapun. Kita kirim untuk orang yang meninggal, orang yang hidup, kita kirim untuk guru, untuk anak, untuk semua orang. Maka Al-Fatihah baca. Ini adalah sebaik-baik doa. Nah, amin itu adalah istajib. Ya Allah, istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Nah, jadi ini alasan kenapa para umat Islam kita ini disunahkan untuk membaca amin setiap kali baca Al-Fatihah dan tidak membacanya di surat-surat yang lain, karena kekhususan amin ini hanya bersumber berdasarkan riwayatnya, dia berkaitan dengan Al-Fatihah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Kemudian yang ketiga dari Sabrina Reski dari Pasuruan. Jadi Ustadz Bashir sempat menyinggung Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang berisi tentang nasikh dan mansukh. Sebenarnya dari ayat ini memiliki arti kami datangkan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Maksud dari yang lebih baik di dalam ayat ini dari segi apa, Ustaz?
Ya, berdasarkan penafsiran tadi Al-Qurtubi yang sudah saya sempat singgung, bahwa yang lebih baik daripada yang lainnya di khairin minha di ayat tersebut adalah pahalanya dan kandungan maknanya. Kandungan maknanya nanti turunannya adalah kandungan hukum-hukumnya. Maka kemudian sebagian atau setengah ulama kan banyak nih. Setelah ulama mereka bilang bahwasannya di Al-Quran itu ada yang namanya nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Nasikh dan mansukh adalah mengangkat hukum yang sudah lama dengan hukum yang baru berdasarkan dalil yang datang belakangan. Bagaimana misalnya pengharaman khamr itu tidak langsung diharamkan. Pengharaman khamr itu awalnya ada di ayat surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Atau ada yang bilang awalnya ada di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, ayat-ayat ini itu hukumnya, hukumnya loh ya, bukan lafaznya. Itu dimansuh, dihapus. Hukumnya saja, ingat, bukan lafaznya. Dengan ayat di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Di Al-Baqarah An-Nisa Allah cuma bilang khamr banyak mudaratnya. Allah cuma bilang jangan dekati sholat kalau kamu mabok. Allah nggak bilang bahwa khamr itu haram. Nah, hukum-hukum ini itu dimansuh yang kandung di ayat itu dengan surat Al-Maidah yang mengatakan bahwa khamr secara ijma, secara langsung diharamkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah khairin minha itu adalah pahalanya, bukan secara sifatnya. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama-sama bagus, sama sekali nggak ada dari kekurangan. Oke ya. Jadi di pahalanya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi ya tentang nasi mansuh, insya Allah di kesempatan lain. Ada yang bilang bahwasannya sebenarnya di Al-Quran itu nggak ada nasi mansuh. Itu nanti lah kapan-kapan insya Allah kita ulas. Bismillah ta'ala. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ini Ustaz, sebelumnya Masya Allah ini yang nanya cukup banyak gitu. Ya. Mungkin kita bataskan, kalau dua lagi gimana Ustaz? Dua terdahulu gitu. Boleh. Bentar ya Ustaz. Oke, berikutnya ada dari Nabila Zaitun dari Bekasi Timur. Izin bertanya Ustaz, apakah surat Al-Fatihah itu harus bisa makhrajnya bacaan harus bagus karena sholatnya tidak diterima? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya, kalau dia sudah pernah belajar, dia sudah pernah bisa melafalkan huruf-huruf yang bagus, maka haram bagi dia untuk menyengaja ya membaca Al-Fatihah dengan selain makhrajnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim ya. Atau Siratal ladzina an'amta dibaca Ziratal ladzina an'amta. Ini kalau hafaz lah ya, surat hafaz yang memang dipakai oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia hari ini. Maka hukumnya tidak boleh kalau dia sudah belajar dan menyengaja menyepelekan membengkokkan bacaannya, maka tidak boleh. Kalau belum belajar, belum pernah belajar atau sedang belajar dan memang belajar makhraj itu nggak bisa sehari 2 hari, belajar makhraj nggak cukup setahun 2 tahun, belajar makhraj, belajar sifat huruf itu nggak bisa ketemu 1-2 orang guru. Dia semakin tinggi guru yang kita dapatkan sanadnya, maka akan semakin matang makhraj kita. Ya, terus maka ini tidak mengapa ketika kita membaca Al-Fatihah dengan tidak makhraj yang seharusnya, bukan dengan makhraj yang seharusnya, maka tidak mengapa kalau memang
kita memang sedang masih belajar. Ini masuk ke umuman hadis dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Siapa yang kesusahan ketika membaca Al-Qur'an namun dia tidak berhenti belajar, tidak berhenti bermujahadah, maka bagi dia 2 pahala bahkan. Pahala yang pertama adalah pahala dia baca 1 huruf itu 10 kebaikan, dan pahala yang kedua adalah pahala dia menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk yang terakhir Ustaz, dari Anissa Nur Rashida. Afwan, tadi kenapa Abdullah bin Ibnu Mas'ud tidak menuliskan surat Al-Fatihah di dalam mushaf? Ya, saya ulangi lagi. Abdullah bin Mas'ud menurut riwayat dari muridnya yaitu Ibrahim An-Nakhai, yang diriwayatkan lagi oleh muridnya yaitu Al-A'mash, yang diriwayatkan lagi oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Anbari, itu mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menuliskan Al-Fatihah atau menuliskan basmalah. Ini ada beda interpretasi ya. Ulama nanti beda interpretasi sebenarnya. Yang dimaksud dengan tidak menuliskan itu apakah basmalah saja atau Al-Fatihah semuanya. Tetapi Imam Al-Qurtubi bilang bahwasannya yang tidak ditulis oleh Ibnu Mas'ud adalah Al-Fatihah. Sebagaimana Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, dan An-Nas itu tidak ditulis di mushafnya Ibnu Mas'ud. Alasannya apa? Alasannya adalah Ibnu Mas'ud tidak pengen bahwa umat Islam memahami Al-Fatihah ini adalah bagian dari setiap surat dari surat-surat yang ada. Tidak pengen difahami bahwa Al-Fatihah ini adalah merupakan bagian dari 114 surat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Maka Abdul Mas'ud dia dia mengakui bahwa Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, dia mengakui, tapi dia tidak ingin agar umat Islam itu bersalah paham dan berpecah belah. Maka Abdul Mas'ud itu, tadi kata beliau, wasaqtu hifdhaha ala ummatil muslimin. Aku mempercayakan penjagaan Al-Fatihah ini di memorinya umat Islam. Dan ini kejadian cuma dia Abdul Mas'ud saja. Di mushaf-mushaf yang lain itu Al-Fatihah ini ada. Gitu. Jadi alasannya jangan dipakai bahwa nanti jangan dianggap bahwasanya Al-Fatihah ini itu bukan Al-Quran. Ya. Allah alam bishawab. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang sudah dibagikan dan semua banyak pertanyaan yang telah dijawab. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung kajian pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua bahwa di pekan depan kita akan mengadakan kajian lagi. Dan sebelum kita tutup, kepada Ustadz Bashir, apakah ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya. Teman-teman semua dan Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian tafsir surat Al-Baqarah. Kalau kita baca sejarahnya Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya singgung, Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat Nabi yang dia itu paling banyak menerima Al-Quran secara langsung dari mulut ke mulut. Semua sahabat Nabi itu menerima langsung Al-Quran, langsung menyaksikan. Tapi tidak ada yang semisal Abdullah bin Mas'ud dalam hal sanad. Sanad itu sangat tinggi. Kenapa? Karena beliau langsung mulut ke mulut itu langsung. Kalau sahabat-sahabat junior yang lain, sahabat-sahabat junior yang lain, itu menerima Al-Quran dari sahabat-sahabat senior. Dari Allah, dari Rasul, baru dari sahabat senior, baru kemudian sahabat junior. Tapi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang dia tidak terlalu senior, juga tidak terlalu junior, tetapi bacaannya, Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'annya itu 70 surat langsung ngambil dari mulutnya Rasul. Nggak ada perantara lain, siapapun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman semua kejar terus kemuliaan untuk selalu mengejar guru-guru Al-Quran Al-Karim yang memiliki
eh, bidang yang sangat ahli di Al-Quran. Dan wabil khusus adalah mereka yang memiliki sanad. Kenapa? Karena zaman yang serba fitnah ini, di zaman serba fitnah ini, Al-Quran itu mudah sekali untuk dipelintir. Al-Quran itu mudah sekali untuk diperolok-olok. Maka untuk penguatan itu semua, agar kita terhindar dari syubhat dan fitnah itu semua, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud itu belajar dengan sungguh-sungguh langsung ke sumber mata air pertamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah yang terbaik, memberikan kepada kita pertolongannya, memberikan kepada kita taufiknya dan memasukkan kita dan pertolongan kita sebagai di surganya nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis Google Meet yang berbahagia ini. Billahi fi sabilil haq, in uridu ila islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Ustaz. Ustaz. Boleh langsung pamit ya? Iya, Ustaz. Ya, saya mohon pamit teman-teman semua. Sukses terus buat teman-teman guideline. Semoga terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafaqukumullah. Assalamualaikum.